Nah, saya akan mulai perlahan, tapi kalau makin banyak yang ketinggal, ibaratnya saya agak cepetin biar durasi rekamannya nggak terlalu lama. Oke, lanjut ya. Lihat baik-baik nih. Kemarin saya flashback nih. Jadi kita punya direktori kerja, kalau saya pakai Laragon, saya pakai pembesar nih. Kalian sambil lihat layarnya di sini sambil dengerin saya. Saya punya folder DPWL, punya folder SI3J ya, di mana koneksi kita adalah database ini, ya nggak? Nah ini tambahan ilmunya gini, Pak, bisa nggak nama database itu diganti? Bisa. Misalnya, saya sudah punya database namanya 3C, tapi saya tidak punya namanya yang J, ya nggak? Tapi saya yakin database-nya sama persis dengan yang C. Nah, caranya gimana? Aktifkan yang C. Ini nggak perlu kalian lakukan, cukup tahu aja. Aktifkan yang C, klik operation. Oke. Kemudian di sini ada namanya, kalau mau ngopi ngopi, kalau mau ganti nama ganti nama. Tapi karena saya mau ngopi, kalau rename kan cuma langsung ganti. Saya mau ngopi karena biar C tetap ada, yang salinannya ada juga di dengan nama DPWL SI3J. Nah, maksud saya gini, kalian tidak menutup kemungkinan bahwa bisa ngopi yang C melanjutkan di kelas kalian dan sebaliknya. Caranya gini, copy database to DPWL SI3J. Saya cukup ngeklik go. Kalau udah, terbuatlah database baru dengan nama DPWL SI3J dengan record double sama persis nanti dengan yang C nanti. Nah, berarti koneksinya tinggal saya sesuaikan dan saya tinggal ganti jadi J, gitu ya. Nah, kemudian apa? Saya cukup loginnya sesuai record yang ada di database yang saya copy. Contohnya Dewi Dewi di sini, Dewi Dewi. Berarti saya akan pakai loginnya dengan nama Dewi dan Dewi. Saya masuk. Kalau udah masuk, nah, kita kemarin tuh sudah bikin menu-menunya, sudah kita sesuaikan dan ada data-data seperti ini. Nah, ini yang C nih, malahan ini salah nih. Tunggu. Ya kalian ini kan kelompok J ya. Salah buka. Hah? Bener kan kelompok J kan? Salah buka, salah kamar. Nah, yang J kalian ini. Yang saya buka itu apa ya? Ya bener J ya. Nih, lihat lagi nih. Oh, oh, yuk, kita lanjut. Mau ngapain tadi ya? Oh, ini. Kita yang J kalian. Tapi lihat nih yang saya nih. Jadi siapa tahu kalian dapat soal kayak gini nanti, apa penyebabnya begini nih? Ya penyebab utamanya sih biasanya file CSS. Kenapa? Mau gampangnya seperti ini. Ctrl U atau View Back Source. Setelah Ctrl U, lihat CSS dari yang pertama, bener nggak ada. Kalau not found kan nggak ada nih. Nah, berarti gimana solusinya? Lihat, localhost itu akan sama dengan htdoc atau www. Tergantung, kalau pakai sum htdoc, kalau pakai Laragon www. Berarti di dalam htdoc atau www, setiap garis ini nandain dalam folder. Harus ada folder dpwl. Nah, saya cek, bener nggak di dalam www ada dpwl? Bener. Di dalam dpwl ada nggak template? Saya buka dpwl, ada nggak template? Nggak ada. Berarti di sini letaknya permasalahan. Ternyata saya naruh template-nya di luar. Kenapa? Nah, ceritanya ini saya baru install ulang nih ceritanya. Tapi nggak menutup kemungkinan kita bisa ngelanjutin. Jadi sebenarnya kalian punya laptop baru pun, baru beli hari ini, nggak masalah. Tetap bisa lanjutin yang sebelum-sebelumnya. Selama kalian punya backupnya. Nah, ini ceritanya. Berarti yang J
biar tampil normal gimana? Tadi itu kan halaman loginnya, saya akan buka halaman login, saya akan ngelihat alamat localhost template tadi. Nah, berarti ini tinggal saya Ctrl H. Ini sudah kita alami nih. Tinggal ganti ke alamat localhost template. Kenapa? Di dalam www tadi ada folder template. Di dalam www yang saya ya, bukan kalian wajib ganti, biarin yang kalian kayak kemarin aja. Intinya nggak masalah kok dimanapun dia lokasinya. Yang penting kalian bisa sebutin. Nah, di dalam ini kan template, dia tetap bisa. Nah, berarti DPWL-nya saya buang, tinggallah template, replace all, simpan. Kalau udah saya reload di sini, yang awalnya not found ya ini abaikan. Awalnya tampilannya seperti ini, saya reload udah normal harusnya. Segitu, semudah itu sih. Nah, kalau udah, ceritanya kan kita daftar yang kemarin tuh, register. Sama parahnya, kenapa? Ya sama lah sebenarnya masalahnya. Tinggal kita buka yang J daftar, harusnya nyebutnya alamatnya sama juga. Kenapa? Yang awalnya yang saat kita belajar ada di folder DPWL. Sekarang saya pindahin. Masalah nggak masalah sama sekali. Replace all, simpan. Tinggal kita reload normal. Nah, misalkan kali ini saya ganti namanya jadi Kelari. Password Kelari juga. Clarissa Gunawan. Clarissa@yahoo.com. Nomor HP. Nah, nomor HP. Simpan kan? Register. Pendaftaran berhasil. Silakan login. Apa loginnya di sini? Harusnya dia ada masuk record baru Clarissa dengan user Kelari, password Kelari. Nah, copy gini sign in. Sama lah berantakan. Ya sama berarti penyebabnya. Jadi kalau ada kaitannya dengan tampilan, ya biasanya CSS-nya. Nah, sama semua nih. Harusnya ini disesuaikan dengan alamat yang terbarunya, yang terkini. Kalau kalian ada install Apache-nya nggak jalan di mesh atau mesh-nya nggak jalan sehingga ganti port, biasanya ada tambahan titik 281 di install orang lain. Jadi itu nyesuaiin juga. Oke. Jadi kalau ada kendala, ya biasanya portnya itu disebut atau 8080 kayak gini. Caranya ya di URL itu sebutin. Harusnya replace kayak gini pun disebutin. Nah, kalau udah disimpan, sekali lagi itu udah pernah disampaikan. Nah, kita terakhir sampai ini datanya maba, ada lampu-lampu nih, highlight-nya, di mana aktif ya. Nah, hari ini kita bahas kontainer. Kalau udah kontainer, file-file untuk bikin formnya gimana. Nah, jadi ini posisinya yang demo sama ya, dalam keadaan sudah login. Nah, kita akan bahas itu hari ini, konsentrasi. Yang perlu kita lakukan adalah, udah buka dulu dashboardnya. Sudah. Dashboard ini filenya adalah index.php. Sampai ini dulu apa jelas? Jelas ya. Dashboard ini yang kita lihat nih adalah filenya index.php. Index.php inilah yang akan jadi kontainernya. Kontainer itu penampung. Jadi dia akan menampung file-file lain. Nah, kalau ini nih penampungnya adalah, misalkan saya klik index juga, tapi yang dipanggilnya ada parameter H dengan nilai berbeda-beda. Nah, file ini nanti di-include. Jadi kita akan punya file data Jamaba, uji tulis, tes sehat, hasil, upload, dan status nanti. Oke, itu akan jadi file. Nah, di sini kita kontainernya dulu kita bikin, konsentrasi. Terus, kalau kalian lihat kontainer ini, harusnya bagian yang tetap atau tetapnya adalah bagian menu ini, kiri, atas ini, headernya. Konten ini mulai dari dashboard sampai dashboard V2 dan ke bawah, kecuali ini, footer, akan berganti-ganti ini bagiannya. Nah, jadi kita akan mulai membedah dia mulai dari dashboard dulu. Bukalah file index.php-nya. Bukalah file index.php. Sudah? Nah, jika sudah, gini langkah selanjutnya. Konsentrasi. Akan lebih gampang kalau kita nyari berdasarkan highlight. Kenapa?
Kalau kita nyari dashboard V2, bisa jadi dashboard V2 ketemu juga di yang lain. Konsentrasi, begini caranya. Ctrl Shift I di browser. Itu untuk mengaktifkan mode inspect. Ctrl Shift I. Udah? Akan keluar inspect namanya. Udah? Kayak gini. Karena kita udah tahu posisi yang akan berubah-ubah adalah mulai dari tulisan dashboard V2 sampai ke bawah view all order, view all product ini. Berarti cara gampangnya adalah nunjukin, kan kita udah tahu mulai, tunjukin pakai simbol yang panah ini. Ya, Ctrl Shift dan I. Gunakan panah ini, udah, diklik, tunjukin mana tadi. Nah, sebaris ini, ditunjukin sebaris ini. Klik, nanti dia akan nyampain ada content header, ada section class content. Gini, cara ngelihatnya gini. Kalian saat highlight sebaris div class content header ada, dia akan nandain sebaris ini. Ini nih, ditunjuk ini akan nandain kan highlight, ada ya. Di bawahnya section class akan nandain ya bagian section yang sampai ke bawah ini. Ada ya. Footernya enggak. Dapat nggak ya kalian? Nah, kalau udah gini logika selanjutnya, konsentrasi. Header adalah yang bagian ini. Memang inilah target kita mau diubah-ubahnya. Kenapa? Beda menu nanti beda juga judul ininya. Beda breadcrumbnya juga beda juga. Jadi lokasi kita sekarang ada di mana? Menu apa yang diklik tampil di sini. Ini halaman apa yang dibuka. Dan posisi yang di bawah ini kontennya. Nah, inilah konten utamanya mulai dari sini. Akan berganti juga. Nah, kalau udah tahu, berarti yang mesti kita cari adalah tulisan content header. Ini akan kita taruh di tempat lain. Berarti kita cari di index nanti adalah content header. Yuk, cari content bahasa Inggris ya, header. Ctrl F di index. Penjelasannya tadi ya intinya. Ctrl F di index. Ketik apa ini? Content header. Yuk. Yang indeks SI3J dibuka pakai sublime. Ibaratnya belum ada ketinggalan kok, pasti ini barusan mulai. Ctrl F, content header ada. Ya, content header, ketemunya ini ada. Nah, konsentrasi. Ini bagian ciut-ciut akan sangat berguna lagi nih. Bagian ciut-ciut lagi. Content header, div kelasnya kan ini nih baris yang di bawahnya. Benar nggak? Ini di bawah. Nah, sebelum lebih jauh ini dulu nih. Sebelum lebih jauh, kita samakan dulu tab size kita. View, indent, tab width-nya kedua, jangan 4. Karena bisa beda ya. View, indent-nya, tab size-nya ke tab width 2. Kenapa? Biar seragam. Karena tadi ada nyoba 4, dia jadi beda main ciut-ciutnya tadi. Sudah. Menu view, indentation, tab width-nya kedua. Kalau Notepad++ beda menu, bukan di view. Udah belum? Sampai ini sudah. Menu view, indentation, pilih tab width-nya 2. Kenapa? Biar mode ciutnya tuh ya tampil menyeluruh. Udah belum kayak ini? Nah, jika sudah, konsentrasi ya. Kan kita cari nanti content header. Div class content header. Berarti ini nih mulainya. Yang kita mau ambil mulai dari dia ini ke bawah. Berarti cara paling gampang adalah menciutkan. Ya, di collapse, sudah, diklik, diciut, udah ya. Klik sekali, content header, nanti dia tergulung. Ya nyiut, ibarat dari lembak gini, expand jadi ciut.
Udah? Nih awalnya 5, ini kita kecilin gitu ya, udah ya. Nah, kalau udah, seperti yang kita lihat tadi, ada section kelas juga. Dari mana kita lihat section kelas? Ini nih yang tadi tuh, yang ini nih, yang kita main tunjuk-tunjuk tadi tuh. Ya nggak? Ada content header dan yang kelas konten ya. Nah, berarti kelas konten kita ini cute-kan lagi. Udah? Diciut? Sudah? Udah sampai ini? Jadi dua macam yang terciut. Jika sudah, jika sudah, blok mulai akhir konten sampai awal konten header. Jangan lebih ya. Ini konten wrapper tulisannya bungkusnya. Bubble wrap itu kan untuk bungkusin luar. Ini dalemannya yang kita ambil. Udah ngeblok kayak gini. Jangan lebih, jangan kurang. Jika sudah, nantilah daripada bahaya nih. Yang pasti kalian blok dulu. Jika sudah, kita buat file baru dengan nama dashboard di sini. Yo, bikin file baru di SI3J, bikin file tahu? Yo, silakan. Dengan nama dashboard.php. Dengan nama dashboard. Dah? Buat file baru dengan nama dashboard. Sudah? Di enter, di yes, dibuka pakai sublam. Intinya yang indeks tadi kita baru nyari, udah ketemu, yang udah ketemu tadi mau kita taruh di dashboard ini. Yuk, buka. Udah? Kosong nih ya. Emang kosong lah, belum diapa-apain, enggak? Nah, kalau sudah, kan indeks tadi udah ada kita blok tuh. Ini di-cut. Di-cut. Yang udah di blok di-cut. Ngapain? Inilah isi dashboard. Kita mau cut isinya. Taruh di dashboardnya. Yo, cut. Udah. Setelah kita cut tuh kita tinggalin jejakku di sini. Nah, simpen. Hah, apa? Jejakku di sini nih, ada. Sengaja. Tadi kan gini nih. Nih, tadi kan begini dia nih. Ya enggak? Yang kita ciut-ciut tadi tuh. Masih ingat? Kan di blok saya bilang kan. Di cut. Nge-cut tahu caranya? Ini cut. Di cut. Udah. Maksudnya kalau udah di cut tuh kan ada yang kosong nih, daripada bingung saya tinggalin jejak lah. Iya, coba nih ya. Ini ada cover remote, saya ambil nih jejaknya biar ada sesuatu, aku taruh ke penghapus kali ini. Nah, posisi tempat penghapusnya saya tinggalin jejak di sini. Udah. Nah, kalau udah ini disimpan, kan tadi tuh kita nggak cut. Ini udah disimpan kan, Ctrl S. Dashboardnya kosong kan, di paste yang kita cut tadi. Silakan paste yang kita cut. Yang depannya udah belum, ibu-ibu deh. Ibu-ibu bertetangga deh. Coba nge-cut, taruh ke dashboard lah cepet be. Simpan. Udah ya. Hah? Kan dashboardnya kosong. Dashboard tuh di paste hasil nge-cutnya. Yang dibolong tadi kasih tulisan saya tinggalin jejak di sini. Untuk apa? Biar tahu nih loh bagiannya kosong ya. Sudah? Nah, jika sudah gini cara nyobanya. Balik ke web. Ini nih mode inspect-nya boleh di close, nggak digunakan lagi. Klik aja menu apa bebas. Nah, nanti dia aja tulisan saya tinggalin jejak di sini. Hah, mana dashboard tadi Pak? Udah hilang lah kan tadi ganti. Nah, nanti kita panggil dashboardnya itu. Udah di sini? Bener ya? Oh lah, yuk kita tulis lanjut. Konsentrasi. Saya bilang tadi,
Kalau endut, ini bukan endut ya, NDT-UT nih, entry data UT, saya pun lupa, uji tulis UT loh, data Camaba, ENDT, entry data Camaba. Karena waktu itu yang ini skripsi agak-agak alay, jadi tulisannya besar kecil gitu ya, tidak tahu apa lah ya. Jadi gini maksudnya, ini ada ENDT-CMB, artinya ada file ENDT-CMB. Bener, enggak Pak? Yuk kita lihat di demo. Ngeliat aja dulu, kalian lihat di sini nih. Ada ya, ENDT-CMB, ENDT-UT, HSCMB, hasil maksudnya, hasil HSCMB. Yang kita setelah PG itu mau ada file data Camaba juga. Yang kita udah ada belum? Di SI3J udah ada file data Camaba. Nah, mendak Deo bikin, maksudnya gitu loh. Jadi ceritanya yang ujung nih adalah nama filenya. Jadi di folder SI3J kita bikin nama file. Caranya jangan main ketik. Gini caranya. Data Camabanya double klik yang di atas ini di URL-nya. Yuk, jangan bengong. Ya double klik biar dia terpilih. Kalau triple klik udah semuanya, double klik aja. Di copy, bikin file baru, pastein nanti tuh. Jangan bikin folder ya. Bebas lah apapun lah nih. Data Camaba, tapi ujungnya titik PHP. Buat file baru dengan nama dashboard langsung data Camaba titik PHP. Udah? Kalau sudah enter yes, buka. Nah, kalau ada isi-isi begini nih, hapus dulu. Saya tuh milih sering new text dokumen tuh supaya apa? Bener-bener kosong. Nah, udah. Ya, yang asal pilih, kayak saya kan tadi milihnya new text dokumen tadi tuh. Nah, hapus isinya. Sehingga maunya kosong. Udah? Nah, jika sudah, coba ketik. Siapa namanya ya? Mana namanya? Anggai Syaharani. Nah, kalian ketik nama kalian sendiri lah. Yang banget hari ini. Yang hari ini. Sehingga membuat Thomas Alva Edison semangat belajar. Nah, simpan. Kalian ganti varian juga boleh ya, tapi jangan varian Kion banget. Ya. Udah belum? Udah. Ya pasti agak panjang. Maksudnya gini, karena ngetik gini pun ya biar cepet gini ya, tidak masalah ketik lah. Lah, udah ya. Yo, simpan. Simpan. Ngeklik uji tulis, saya tinggal aja di sini. Datanya apa? Saya tinggal aja di sini. Mana belum berfungsi ya? Nah, kita bikin nih sekarang perangkapnya. Ibaratnya untuk nangkepin emang sedang manggil apa sih? Yuk kita bikin. Konsentrasi ya. Yang diindeks udah. Siapa yang lagi main raket nyamuk? jangan hati-hati ya terbakar ya. Yuk kita lanjut ya. Diindeks udah. Kalau kalian ingat tadi ada saya tinggalin jejak. Nah di jejak ini nih yang saya taruh. Yuk konsentrasi. Belum terlalu jauh ini loh, masih awal. Tadi kan saya tinggalin jejak, saya bilang ya. Aduh jejaknya di mana? Saya kontrol F aja lah penting. Nah, ini kan tulisan ini blok. Ngapain? Ya biar kita gampang nyiriin ya. Hati-hati loh kebakar loh. Jika sudah, buka tutup PHP. Buka tutup PHP. Buka tutup PHP. Udah.
tambahin jika, buka tutup jika. Duh, matiku seliwer pak, kalian warna warna kuning. Nah kayak gitu. Nih biar bisa. Aduh, lama nih perlu ya. Hmm, warna kuning kulit. Oh, nah, udah. Jadi div ini nih jangan diganggu sama sekali ya. Intinya dia ini adalah bubble wrapnya. Kita ini adalah bubble wrapnya. Taruhnya. Jika sudah, tambahin set dollar underscore get. Yang kemarin tuh kita gunakan namanya PG. PG-nya kecil. PG yang mana? PG tulisannya ini nih, ya, namanya parameter. Peg value-nya ini. Uji tulis, parameternya tetap sama, nama filenya isinya beda. Berarti logikanya, jika linknya sedang diklik, maka mau ngapain? Berarti kita tambahin include, 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 udah, selalu buka, terus akhirnya tutup, buka, tutup, buka, tutup. Idil, jam berapa Nadil? Allah, biasanya Kak Sofit, biasanya persahabatan bagai kepompong. Allah, berebut cewek, oh. Ya udah belum ini? Include, nah tinggal copy lagi dari get pg-nya biar nggak salah ketik. Copy, paste, dah. Jadi yang get pg ini akan berisi data Java, utulis dan seterusnya. Artinya apa? Ya nilai parameter. Selanjutnya kita include $get pg, tapi kan dia ada titik PHP-nya. Jadi kita mesti gabungin dengan titik dalam petik titik PHP. Nah, simpen. Itu dah. Yuk coba kalau udah. Ya, dicoba. Udah. Oke, hasilnya gini hasilnya. Sebelumnya dia tulisan saya tinggal jejak di sini. Saat saya ngeklik data Java, keluar tulisan acak beranjak. Apa ya tulisan itu Pak? Tidak jelas. Kalau kalian ingat sebelum tulisan itu, tulisannya adalah nama Anggai. Anggi ya. Saya balikin ke Anggi lah biar kalian jelas. Nah, saya reload, tulisan Anggi itu yang muncul. Jelas maksudnya? Nah, berarti dia udah berhasil dong. Udah diuji tulis. Nah, kalau kalian nemuin error seperti ini, warning include file to open stream, artinya file itu kagak ada. Oke, udah. Jadi solusinya gimana? Cukup bikin file uji tulis PHP di dalam SI3J. Dah. Yang ini sama, cukup bikin file TCH. Intinya kalau ada file itu open stream, tidak ada file atau directory di mana, ya artinya dia nggak ada file itu. Jadi nggak bisa di-include. Udah? Nah kalau udah, kita fokus di Jamaba ya. Udah bener nih. Ada tapinya. Kalau saya nggak ngeklik menu, apa yang terjadi? Kan seolah-olah kosong. Nah, inilah waktunya kita tampilin dashboard tadi. Yo, kita tampilin dashboard dengan perintah. Di sini adalah else. Cukup copy dari yang sudah ada. Bedanya yang atas tuh untuk dia dinamis punya, jadi tergantung
link yang diklik. Kalau ini tinggal ya dashboard. Nah, yang atas ini sesuai link yang diklik, yang bawah ini langsung dashboard. Inilah yang disebut kontainernya. Jadi konsepnya hanya menginclude konten tanpa menu-menu yang lain. Jadi yang di-include hanya bagian untuk konten. Silakan dicoba. Jadi kalau nggak ngeklik menu apa-apa, yaitu index, dia tampilnya dashboard. Dashboardnya yang mana nih Pak? Yang kita bikin copy paste tadi, cut tadi tuh, yang sebelum saya tinggalin jejak, ya, yang ini tadi. Nah, yang ada konten header. Jadi saat saya tidak ngeklik menu apa-apa, ada dashboardnya. Saya saat ngeklik data Camaba, tampillah konten untuk data Camaba. Itu ya. Itu udah jadi kontainer kita. Dan sebenarnya kontainernya ini ya dibahas di pertemuan sebelumnya itu harusnya. Udah sampai ini? Sampai ini sudah? Lalu? Nah, kalau udah, langkah selanjutnya adalah konsentrasi ya. Tentunya data Camaba bukan isi beginian yang kita mau, tapi begituan nih. Ini data Camaba yang ini nih. Ya, ada form. Berarti kita mulai dari balik atas. Tulisannya adalah entry data calon mahasiswa baru. Saya tinggal copy. Di kita belum ada kan? Karena belum ada form. Nah, gini caranya. Inilah kegunaan Armila TE yang template. Coba buka yang template. Ya kayak gini nih. Template kita dibuka. Kita cari form. Terus ada general. Kita lihat form yang paling memenuhi syarat untuk kita gunakan yang mana. Jadi ada bentuk labelnya di atas, ini di bawah. Kalau kalian pakai yang ini untuk skripsi, nanti udah ketebelan tuh skripsinya. Kenapa? Makin ke bawah. Beda dengan horizontal form. Sebaris doang. Kalau itu kan jadi dua kan, email dulu baru email di bawah. Inputnya di bawah, password di atas, inputnya di bawah. Kalau ini maksudnya nih. Iya enggak? Ini boros. Otomatis gambarnya makin ke bawah nanti. Ya udah kita hajar ke kanan. Supaya apa? Hemat tempat. Nah, jadi kayak gini ceritanya. Di template ada folder page, ada folder form, ada file general. Buka file general itu dengan subline. Buka file general yang ada di folder template, page, form, general, ada di template page form. Ini kan template page form. Yang kalian kan di DPWL kan? Ah, di dalam DPWL buka folder template. Selanjutnya sama page form, general. Ada? Nah, klik kanan, open dengan subline. Open dengan subline. Udah. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah nyari tulisan horizontal form. Ini mana? Udah? Ctrl F, horizontal. Nah, ini dia nih. Konsentrasi sampai ini. Konsentrasi. Konsentrasi, udah. Konsentrasi. Jadi di sini yang tulisan warna putih ini merupakan tampilan untuk kita lihat yang tulisan di sini. Oke. Kalau berubah jadi kuning tidak tahu apa lah ya. Nah, nih intinya yang putih ini yang saya blok, dia merupakan tulisan yang tampil. Jadi kalau kita mau ubah ya tulisannya diubah di sini.
Nah, gini cerita selanjutnya. Dia punya pembungkus div, paling luarnya adalah div ini, div info, card info, ada daftar div class card info. Ini kita klik diciutkan lagi. Pak, ciut kuda tampil. Ingat di view indennya kedua. Kalau yang kalian indennya 4 kayak gini nih, dia agak jarang-jarang ini jaraknya, kadang agak susah diciutkannya. Jadi diciutkan dengan inden kedua. Kalau susah ya, kalau mudah sih tidak apa-apa. Dia agak renggang maksudnya kalau 4 itu. Kalau udah ya, div card info diciutkan, sudah. Kan sisanya hanya gini nih. Sisanya hanya gini ya. Blok sampai horizontal formnya. Sampai ke cut. Kenapa? Bagian ini doang yang kita butuhkan. Udah ya. Di cut. Ya, di cut. Udah. Tunggu dulu. Tapi jangan ganggu yang general syaratnya. Ya, berarti jangan di-cut. Kan general, kita udah dapat ini barang yang kita butuhkan. Oke. Hanya ini, berarti kita copy. Nah, kita taruh di mana? Di file data camaba yang ada cantik-cantik tadi. Iya, data camaba. Ini kita ganti tulisannya. Ini nih untuk mancingnya doang yang awal tadi. Nah, ini kita paste. Tapi apakah sudah? Jawabannya tentunya belum. Tunggu ya, kita simpan aja. Paste, simpan. Yang tadi jangan main cut ya, di copy aja. Udah sampai ini? Sampai ini sudah? Data camaba. Nah, kita lihat, kita cek. Di webnya, setelah kita klik, ternyata formnya tuh nempel banget di kiri ini. Padahal di sini agak berjarak. Ya enggak? Weh, udah mantep, jangan nimpel-nimpel katanya. Udah terlalu nimpel lah, agak jarak dikit. Kenapa? Gini ceritanya. Sebelum pembungkusnya harusnya kita nyebutin pembungkus yang lain. Taunya dari mana? Gini. Saya balik ke sini ya. Jadi lihat teorinya, saya akan main ciut-ciut lagi. Horizontal tuh ini temennya. Berarti ini punyanya horizontal. Di atas horizontal, nah ada banyak banget intinya ceritanya nih. Ya banyak banget apa-apa, nah, dia akan ketemu left column, cut primary. Saya akan sampai ketemu ini, gulung untuk kalian, sampai ketemu si, nah horizontal. Horizontal kan temenan sama yang, nih lihat nih, temenan sama yang quick different input add on, baru dia horizontal. Bener nggak? Kita lihat nih. Quick, ya nggak? Saya ciutkan yang quick. Setelah quick, different style, ya kan? Input add-on, bener nggak? Setelah ini input add-on, di sini. Nah, ini bener. Nah, berarti kita yang kurangnya apa? Ini kesimpulannya. Jadi mereka nih di bagian kiri. Ternyata yang kurang, kita perlu ngopi ini sampai ini, terus masih kurang sampai, kan tadi itu konten header kan, sampai ini. Terus cara yang efektif gimana sih? Cara yang efektif gini, cara efektifnya. Jadi kalau kita cuma fokus hanya formnya, itu yang terjadi mepet. Layoutnya gak mantap. Jadi biar bagus, ulangi. Ctrl A semua yang ada di general. Ya, enggak usah Ctrl A, salah. Di content wrap ini aja dah ini. Yang ada content header yang kayak tadi tuh, dashboard. Bukan Ctrl A, dari sini section content header udah diciut sekali. Diciut lagi untuk yang konten. Persis kayak si dashboard. Ini yang general ya. Jadi ini yang kita blok ya sampai saya meninggalkan jejak tadi kan sama nih sebenarnya di index nih. Nih, content wrapper kan.
Content wrapper ini sama dengan content wrapper ini. Nah, saya hanya mau manggil ininya doang, isinya saya ambil. Udah. Jadi ke depan file-filenya ya hanya sekedar contoh, kita ngambil dalemannya sekali lagi. Copy. Udah. Di data camah bahannya hapus semua. Baru di paste. Ya. Simpan. Apa yang terjadi? Formnya dia udah jadi. Nah, rapi, tapi ada yang nggak kita butuhkan. Udah rapi, tapi ada yang nggak kita butuhkan. Cara mengeliminasinya bagaimana? Seperti ini. Tekan Ctrl Home. Ngomong-ngomong, nge-paste ke data camaba udah belum? Belum. Saya ulangi kalau belum nih. Ya udah. Data camaba awalnya nggak ada. Yo. Awalnya data camaba nggak ada isi. Sudah? Oke. Di general, tekan Ctrl Home aja. Di general, tekan Ctrl Home. Sudah? Kalau nggak ada Ctrl Home gini caranya nih. Nih, lihat nih. Ya. Nih, sampai atas. Gulung manual aja. Sudah sampai ini? Nah, konsentrasi. Kalau kalian ingat di awal tadi yang di dashboard, yang saya cari adalah Ctrl F, konten, spasi header gitu kan? Ada? Nah, kalau udah ketemu begini, berarti ada section untuk si general form. Kenapa general form? Kan kasusnya sekarang sedang general form tulisan di atas ya. Sebelumnya dashboard V2 ya enggak? Di sininya ada home dashboard V2. Ya kali ini berarti general form. General form ini tulisannya yang putih. Nah, kalau udah berarti kita tinggal ciutkan sectionnya yang di dalam konten header. Satunya lagi adalah untuk konten, kelas konten. Ciutkan lagi. Nah, kalau udah kan ketemu nih, ini pasangannya ini pasangannya ini. Daripada loncat-loncat, mending kita copy dia seblok. Tapi bukan content wrapper-nya. Content wrapper tuh yang saya bilang bubble wrap tadi. Hanya dalemannya yang kita copy. Udah? Copy yang general ya. Yang general. Pastein di data camaba yang masih kosong. Di paste. Udah? Lah, simpen. Emang penuh ya, disimpan dulu. Nanti jadinya di data camaba yang kita klik banyak formnya. Nah, ini saya ajarin cara eliminasinya. Udah sampai ini. Lalu kita kan cuma mau horizontal form doang kan? Lah. Nah, berarti kamu tuh salah langkah. Yang saya bilang mana tutup buka mana ini ya. Masalah. Nanti tinggal cari bela tuh. Yang agak lama tuh memang nyari. Yuk, kita lanjut ya. Lanjut. Yang kita mau adalah sisa horizontal form. Berarti caranya seperti ini. Konsentrasi. Teman-temannya yang di kanan ini, mulai dari different height, berarti itu jadi keyword kita tuh. Yuk. Cari different height. Ctrl F. Different height. Ketemu nggak? Baris 294. Di data camaba. Sudah? Udah ya? Jika sudah, konsentrasi. Lihat baik-baik nih, saya ngapain nih. H3 kan buka, tutupnya ini. Ya nggak? Berarti dia punya pembungkus yang luarnya cut header. Header nanti kepala punya badan, ya nggak? Berarti mereka nih di sini nih masih satu kesatuan. Berarti dia cut sukses nih barangnya dia. Cut sukses untuk yang warna hijau yang punya different height.
Nah, bener nggak dugaannya kita coba kayak gini. Kalian nggak perlu, cukup pahami aja nih. Different height punya div kelas sukses. Saya cute cut. Bener nggak yang keduanya tulisannya different width? Ternyata bener. Ya nggak? Berarti kesimpulannya, siapa yang menyelimuti sukses ini, tepatnya ini yang di atasnya kan, ini nih bisa kita hapus karena kita nggak pakai. Nah, berarti keyword kita yang kita cari adalah div class call md6 atau rect kolomnya, kolom kanan. Yuk cari ini, Ctrl F rect kolom, biar cepat maksudnya. Dasarnya mana? Saya nyari dulu ya tadi. Udah ketemu? Ketemu? Nah, ini yang perlu kalian ciutkan 290-nya, call md6. Call md6 ketemu, diklik ciut, karena div ketemu div dan right column, ini bisa kita blok. Mau saya hapus karena nggak dipakai bagian kanan. Ya yang tadi tuh right column kan, berarti kalau dia ini buka, yang ininya tutup. Udah diblok kayak gini, hapus. Ya, ya sudah diblok, dihapus, disimpan. Udah nyala lah Pak Jun, enggak apa enggak? Oh, terima kasih. Silau. Yuk, udah sampai ini. Nah, kalau udah disimpan, nanti dia sisanya mana tadi tuh? Nih, ya yang kanan ini nanti akan jadi hilang. Bener ya? Tapi kita bukan main sulap sihir ini ya. Dia memang kita hapus ya hilang. Udah? Nah, sekarang gini konsentrasi. Kita kan cuma mau horizontal form doang yang sisanya. Bener nggak? Mulai dari quick example itu mau dihilangkan. Berarti caranya gimana? Ya kita main eliminasi. Cari Ctrl F, silakan. Quick example ketemu. Apa yang mesti dilakukan? Lihat primary. Kayak tadi itulah persis logikanya. Div ini berarti pembungkus. Header punya body. Berarti dia ini milik yang quick. Di bawah quick adalah different style. Bener nggak? Nah, di bawah quick adalah different style. Setiap headernya dia sebutin. Berarti kalau udah tahu seperti itu, saya tinggal ngapus cute kan. Ya, hapus yang sudah ini. Udah dua, quick sama different yang saya hapus. Sisanya ini input add-on, saya cute kan. Saya hapus lagi input add-on. Horizontal form sisanya. Udah, saya simpan. Saya cukup reload. Nah, inilah cita-citanya. Cukup sampai ini. Udah kan? Ya kalian, ya pahami aja dulu intinya. Coba sisain sampai ini, nanti baru kita format lagi. Ya, sisain sampai ini dulu. Kalau udah, baru kita lanjut. Sisain hanya horizontal form. Silakan. Udah, baru satu, yang lain. Ibu-ibu depan nih. Intinya ini di file index, coba nanti posisi horizontal form, tinggal dia sendiri ngambilnya dari file general. Idil sudah, keren. Clarissa ini sudah, apa ya? Titik koma atau kurang, titik koma, emang kalian simpan, oke, lah tunggu dulu, insert titik dua, include Elsa kurang titik dua setelah else.
Belum. Mana? Tunjukin. Tunjukin lagi. Titik 2 di L1. Selfie tadi siapa? Nama selfie? Itu Idil ya? Selfie ya? Sally, Sally. Oh, salah. Iya. Nabil. Dava tadi masih ada? Oke. Idil ada. Raymond ada ya, Nicholas. M. Naufal ada. Grandi ada. Grand. Chandra ada. Anggi ada. Algika masih ada? Oke. Si Abang? Si Abang nggak ada. Yang rambut panjang? Jaka? Nama? Eko? Oh, Riko. Sebelah Riko? Sofian. Sebelah Sofian? Hah? Anggi kan udah. Oh, siapa tadi Ricky? Sebelah Sofian. Oh, Diki. Sebelah Diki? Hah? Nggak, Thomas sudah. Sebelah Diki. Fauzan. Ada Ramadan. Oke, yuk kita lihat siapa yang udah, siapa belum. Nah, kalian lihat dah. Sambil saya nunggu yang tadi tuh ya. Abang nggak ada kan, Abang? Gika, Anggi ada, Chandra nggak masuk. Ebi? Ebi nggak ada. Fatir? Febrian? Nggak ada. Ini nggak ada lah. Izin. Naufal nggak ada. Rega? Tak ada. Rido? Oh, ada. Tinggal Rido nih. ASK. Syakira? Nggak deh. Tasya? Tak ada lah. Tasya. Habis. Lah, 27 orang kan? Ah, ya Rido. Mana nama Rido tadi itu? Lah, Rido. Itulah orang tugilnya udah. Oh iya, padahal. Lah jelas-jelas disuruh di Japri. Bukan WA, di Telegram. Telegram Japri ke saya kan, saya bilang kan. Gak tau ngapain lah mentugil. Udah belum yang ini? Lah, yuk kita lanjut. Si siapa nih namanya nih? Clarissa lalu. Nah, yuk kita lanjut ya. Langkah selanjutnya adalah Pak, ngapa dia cuma sekutang layarku kan sampai sini, ada tanggung. Nah, jadi gini ceritanya. Bootstrap itu menganut sistem grid namanya. Jadi satu layar tuh 12 grid. Dia kalau mau full ganti 6 nih ke jadi 12. Yo, 6 jadi 12. Makanya tadi bisa kiri kanan karena 66. Berarti kita bisa menyesuaikan ya, kayak yang biodata kalian tuh kan ada besar kecil loh. Nah, bisa juga kayak gitu, misalnya 4 dan 8. Jadi 4 untuk yang foto, 8 untuk yang formnya. Nah, ini 12 biar dia full. Tinggal kita reload. Nanti dia jadi lambat ah. Oh, karena saya disconnect tadi loh. Ya, sempat connect internet. Nah, udah kayak gini ya. Jadi dia full sehingga saat mode
Nah, mode cak-caknya ini tablet nih. Tablet dia gini, masih horizontal. Tapi kalau dia udah mode handphone responsif, email itu akan berikutnya di bawah inputannya. Yang di handphone maksudnya. Nah, inilah disebut mode responsif ya. Jadi email posisinya bukan horizontal lagi, melainkan sejajar. Nih, kalau ini kan horizontal yang gini ya. Nanti dia ke bawah. Kalau mode di handphonenya. Jadi akan digulung-gulung, bukan gulung ke samping, melainkan ke bawah. Oke, kita lanjut nih. Posisinya entry data calon mahasiswa baru. Kita tulisannya general form. Berarti general form saya tinggal copy yang ini, tinggal cari tulisan general form, saya tinggal ganti. Oh, ternyata di atas ini. Yang H1. Silakan. Nah, satu saya jadi tulisan general form yang ini berganti menjadi entry. Mana entry tadi? Setelah connect internet ya jadi agak lambat. Entry data calon mahasiswa. Nih, sesuai ini. Beres satu. Berarti menunya bukan dari home, melainkan dashboard data camaba. Berarti home saya ganti dashboard, general form saya ganti data camaba. Nah, rata-rata tulisannya masih ganti itu warna putih di Sublime. Berarti ini dashboard data camaba. Enter, simpan. Beres. Ngomong-ngomong yang kalian ketinggalan pun bisa saya mengikuti ini kok. Ini kan indeks paling atas. Indeks pula data camaba yang paling atas. Nanti ketinggalannya ya tinggal dikit maksudnya, karena kalian udah nampelin dulu. Tinggal di reload, jadilah tulisan apa tadi tuh. Di sini dashboard dan data camaba. Nah, ini nunjukin lokasi menu yang kita buka. Berarti menu dashboard ada submenu data camaba. Sampai ini beres. Berikutnya apa? Horizontal form. Saya mau ganti jadi tulisan silakan isi data di bawah ini. Tinggal copy. Ya keywordnya sih tinggal yang tulisan putih-putih ini aja tinggal diganti. Simpan. Ngomong-ngomong tulisannya tuh di demo ini ya, tinggal kalian kalau sebaris tek tiga kali. Kalau mau ngopi yang sebaris tek tiga kali klik. Jadi cepet. Nah, jadi kita nggak main apa namanya ya, nggak main ngetik satu demi satu. Karena apa? Karena waktunya terbatas. Sampai bagian ini bisa dimengerti? Mata. Yang lain? Bisa lah kan, cuma copy paste kan, dan fokus di tulisan yang putih kan. Jadi kalau saya mau ganti teks, berarti yang putih, bukannya abu-abu. Udah? Kalau udah saya mau lanjut. Lebih kompleks lagi nih. Saya ulangi deh. Nih saya batalin nih. Udah, jam nih. Tulisan awalnya general form. Di sini nih. Nah, nih dia belum tampil. Nah, general form ya. Home dan general form. Horizontal form. Berarti ini mau saya ganti sesuatu. Berarti entry data calon, ya enggak? Berarti kan ininya tinggal saya copy. Mana sih general form ini? Saya cari dari paling atas, control home. Ya paling ketemu paling atas kan nih lah barang putih. Saya tinggal paste. Bener nggak? Tinggal simpen. Tinggal reload. General form akan jadi jreng entry data. Nah berikutnya breadcrumb-nya. Di sini memang nggak ada, tapi kita ngakses menu apa? Dashboard data camaba. Berarti home akan jadi dashboard, general form akan jadi data camaba. Putih juga. Home. Ada. Bisa kan sampai ini? Simpan lagi. Ke bawah lagi ada tulisan horizontal form. Oh, horizontal form itu yang ini nih. Aku nak ganti tulisannya jadi silakan isi data. Copy. Tinggal diganti jadi
Nih, beres. Lah, baru itu doang. Simpen, reload di sini. Harusnya dia udah jadi tulisan sampai silakan entry. Kenapa lambat nih? Karena tadi saya sempat connect. Silakan isi data dengan data calon mahasiswa baru. Beres. Nah, berikutnya yang lebih ribet ininya, objek formnya. Kalau ini kan cuma sekedar tulisan-tulisannya. Nah, konsentrasi. Siapa yang masih keikut? Masih ya? Lari masih juga. Oke, yuk. Pelan-pelan, cai. Yang kita mau di sini adalah tulisan nomor pendaftaran. Berarti tek, saya ambil. Tulisannya udah kita punya, email, ya nggak? Berarti si email yang putih, ini kan email putih, label, saya tinggal giniin. Ya nggak? Bisa kan apa ini? Bener nggak? Nggak usah dicoba lah ya daripada lambat. Placeholdernya misalnya nomor pendaftaran. Silakan, silakan. Nah di sini otomatis. Kok otomatis kan kalian? Placeholder untuk apa placeholder? Placeholder tuh tulisan yang di dalam objeknya. Yang bisa kita ketik, oke, itu tuh, nah yang di sini itu placeholder namanya. Nomor pendaftaran, nomor pendaftaran. Otomatis kan di sini. Kok ini enggak deh? Nanti cai kita selesaikan. Nomor pendaftaran beres, nama lengkap. Di sini kita punya password, berarti saya tinggal copy. Password putih. Isi nama lengkap misalnya. Nah, simpan. Tapi ingat, nama lengkap bukan tipe password ya, melainkan tipe teks. Kenapa kalau password? Masa nama lengkap diisi bintang-bintang kayak gini kan tidak diseru. Nah, jadi kita ganti dia ke teks. Silakan. Nah, jadi di sini secara tampilan kita udah dapat 2 inputan. Udah. Caranya gimana tadi ya? Nama lengkap, inputnya, input tipenya adalah teks, bukan password. Nomor pendaftaran yang awalnya email ini kita ganti tipenya teks juga. Nah, di sini kan masih email, teks. Kok teks? Ya iya nomor pendaftaran, masa email bentuknya? Karena nomor. Sampai ini sudah, varian sudah. Kelari? Oke. Itu karena ada div tuh kata main itu. Emang susah nyari ya. Tapi nak pelan-pelan. Ngabisin waktu emang tuh. Makanya nak konsen sebenarnya dari awal. Yuk lagi. Nomor pendaftaran dan nama lengkap sudah. Nah, langkah selanjutnya gini. Karena nomor pendaftaran di sini langsung terisi, ya biar gampang sih codingnya kita cek ENDTCMB. Buka file ini di demo. Kenapa saya nggak ngajarin ngetik codingnya? Nanti bakal makin lama. Jadi mending kalian konsentrasi caranya gimana sih? Cara bikinnya. Kenapa? Karena tinggal ngetiknya nanti suatu saat tahu lah ngetiknya. Nah ini ENDTCMB, silakan dibuka. Di folder demo ada file ENDTCMB, dibuka. Ada ya? Nah, kalau sudah, nomor pendaftaran tuh ternyata punya nama seperti ini, teks nomor daftar. Itu copy. Copy name untuk nomor pendaftaran. Kenapa di kita belum ada? Jadi yang ketinggalan pun silakan nonton YouTube-nya. Tapi kalau nggak paham mulai video ini, tonton dari yang video sebelumnya. Video sebelumnya nggak paham, nonton lagi yang sebelumnya. Jangan terlalu kofang, maksudnya kalau terlalu jauh kalian nanti makin pening. Name saya baru paste di sini. Oke, sekarang dia udah punya nama. Berikutnya, nah di sini ada tambahan nih. Buka PHP, tutup, copy karena code-nya sudah ada. Untuk apa ini? Ini untuk nampilin nilainya. Nilainya apa, sabar. Jadi kita nampilin di value-nya bisa ditaruh di sebelum placeholder nih. Paste.
Jadi saya ngopi dari data Jamaba, buka tutup PHP. Saya copy supaya apa? Nilainya tuh langsung ada. Angka nanti tuh, nomor pendaftaran, ya tergantung yang login. Nah, saya paste, taruh di placeholder. Di mana naruhnya, Pak? Di sini pun boleh, di sini pun boleh, di sini pun boleh. Terus di mana pun kata kalian. Yang penting di antara ini, jangan di depan ini, nggak bisa. Di setelah input boleh, ya bebas intinya. Jangan di luarnya, di sini boleh. Oke, udah ya, taruh ya, udah ya. Berarti sekarang ada variabel baru dengan nama ID. ID ini siapa sih ID ini? Kalau kita lihat si ID yang di sini akan mengacu ke yang atasnya nih. Ternyata ID itu adalah sesinya Sakti. Silakan di copy. Jadi saya nggak ngajarin langsung copy semuanya ya, tapi ini sambil saya jelasin. Di copy, udah. ID adalah session Sakti. Copy. Tekan Ctrl Home di sini. Sama dengan ini nih. Nah, kalau mau manualnya gitu, Ctrl Home nih biar bisa cepet. Nah, kasih buka tutup PHP. Nah, jadi saya sampaikan bertahap, ID itu diperoleh dari session yang login. Harusnya udah tampil otomatis nomor pendaftaran yang login. Sudah tampil. Oke, ini nih hasilnya gini. Jadi setelah ngisi begituan harusnya 02 ini sama di sini, 02 juga. Ya, yang satu ya satu, tergantung siapa yang login intinya. Nah, di sini ya, tapi dia nggak bisa diubah. Kenapa? Karena di disable. Nah, jika sudah, kelanjutannya gini. Nama lengkap kosong. Padahal di sini saya udah daftar dengan nama Clarissa Gunawan. Berarti nama lengkap itu kan harusnya bisa langsung diambil ya. Bener nggak? Nah, kalau benar, begini caranya, konsentrasi. Kita terapkan sama di ENDT Jamban ya, di copy barang ini, copy, query 2 baris 4 dan 5 ini, di copy, udah. Nah, kalau sudah, di sini di enter, ya di bawah Sakti. Untuk apa? Ini proses query namanya. Proses query untuk baca tabel Jamaba dengan field-fieldnya seperti itu. Sudah sampai ini? Nah, simpan dulu yuk. Kita tes apa yang terjadi selanjutnya. Kita tes, yang terjadi adalah kita reload di sini. Belum saya. Katakan apa cumi terus? Ya sama ya. Nah, ini penyebabnya nih. Jadi di sini dia akan nyebut con query. Berarti ada nyebut koneksi ya. Nah, sekarang gini. Kalau kalian ingat di awal, kita mulai itu pasti dari login dulu. Di login kita ada script nyebut session start, include koneksi, include fungsi. Nah, dari login kita kan ke index. Ada nggak di index nyebutin koneksi dan fungsi? Di index. Nah, di sini ada nggak nyebut koneksi dan fungsi? Ternyata nggak ada. Padahal indeksnya menjadi kontainer. Berarti kita mesti ngambil 2 baris yang di login ini. Ya, karena koneksi itu perlu ada kan? Copy, taruh di index setelah session start. Nah, ini yang saya tambahin baru. Saya baru nambahin koneksi dan fungsi di file index. Itu di include. Kenapa butuh di include?
Ya itulah file koneksinya, karena dia udah selesai urusan dengan file login. File login berdiri sendiri. Nah, file data Camaba dia tergantung sama file index. Jadi di file indexnya sebagai kontainer mesti kita nyebutin koneksinya. Jadi dia file induk disebutnya. Pak, bisa nggak di file data Camabanya kita sebutin file koneksi dan fungsi? Bisa, tapi file lain juga perlu kita sebutin lagi. Kan tidak efektif, jadi lebih efektif kita taruh di file induk. Udah sampai ini? Nah, jika udah simpen, coba ulang, harusnya sih udah, dia tidak nyangkut lagi harusnya. Harusnya dia udah nggak nyangkut lagi sampai ini. Nah, udah. Oke, sekarang posisinya nama lengkap nggak tampil, tapi logikanya harusnya nama lengkap tuh langsung tampil. Di sini kan udah ada nama lengkap, yaitu nmcam dengan nomor 2 namanya Clarissa. Berarti caranya adalah balik ke data Camaba. Nah, begini caranya. Kita harus tahu nama variabelnya untuk nama Camaba itu nampungnya pakai apa. Di sini dia nggak ada nulis, tapi di bawah ini ada nih. Ternyata makanya $nmcam. Berarti ini biar biar nggak susah ngetik, saya copy aja nih. Nah, mungkin waktu itu zamannya dia masih alay-alay lah, ngetiknya besar kecil maksudnya, ya. Nmcam sama dengan nama Camaba sama dengan data up ini. Dalam petik nama cam. Ini filenya. Kalau yang di depan ini ada dolar adalah variabel PHP. Ini ada dolar ini. Ini di data Camaba ya. Yang ada di select nmcam ditaruh di sini adalah nama-nama filenya. Nama file berarti ada di PHP admin. Kalau dolar ini adalah variabel PHP. Kalau ada dtu nmcam ini adalah nama file yang di select. Udah sampai ini? Udah. Kalau sudah idil, udah ketinggalan. Allah. Nabil, lanjut ya. Intinya kalian lihat aja rekamannya lah. Ya, berikutnya ya. Nah, nmcam, nmcam tulisannya. Berarti saya mesti ngapain? Sebenarnya kita bisa ngopi jurusnya yang ada value untuk nomor daftar. Ini tinggal kita copy, buka tutup PHP. Kalau yang cara ini sama kayak itu, bedanya terlalu banyak petik daripada kalian bingung petik-petik apa ini banyak ya, penting saya agak modif dikit untuk lebih gampang dibaca. Jadi ini cukup kita copy, di inputnya sama caranya kayak tadi, tinggal di paste, sama kan? Tadi kan ide, ya nggak? Ini kan ide. Nah ini berarti nmcam yang di atas nih. Nah, tinggal nmcam, tapi tanpa disable. Kenapa? Masa di disable nomor pendaftaran? Oke lah, nggak berubah nama kan, bisa jadi dia mau memperbaiki namanya. Kita simpan, tinggal kita reload. Harusnya kalau benar muncul nih namanya di sini. Nama yang login, Clarissa Gunawan. Tuh, udah bener. Ya, silakan. Udah? Bisa? Hah? Iya, ditaruh di nama lengkap yang inputnya. Input nama lengkap. Ya, kalau tadi kan ID-nya adalah nomor pendaftaran. Ya, yang ini input kedua ini kalian perlu ngambil name-nya juga. Jadi di sini name-nya adalah txt nmcam. Berarti tinggal copy, taruh di sini name-nya juga. Jadi objek-objek name nih akan berguna nanti untuk kita ngubah data. Ini nih yang saya barusan tambah ini. Ngambilnya dari ini. Dah. Nah,
berhubung waktunya sedikit lagi, kayaknya saya tunjukin aja, nanti kalian tinggal coba di rumah ya. Saya tunjukin sampai selesai, kalian tinggal coba di rumah ya. Jangan sedih, karena waktunya kan terbatas nih. Nah, ayo, selesaikan dulu lah sampai nama cam ini, nama cam. Ya, kalau udah, hasilnya harusnya cuma gini. Nah, ini bukan nak nunggu, tapi waktunya terbatas, jadi mending saya selesaikan sampai bawah ini. Oh, yo, sambil kalian lihat aja, siapa tahu nanti jadi inspirasi. Jadi, karena remember me saya nggak pakai, saya akan nyari remember me. Oh, ternyata remember me ini. Tapi ingat, ini labelnya, inputnya ini, div-nya ini. Berarti form group ini mulai dari ini sampai ini saya hapus. Lebih tak? Itulah yang hati-hati ngapus ya. Lihat ya. Ini temennya dia ini. Ini temennya dia ini. Ini temennya ini. Tadi saya mau ngapus sampai ini. Lebih. Itulah layout bisa berantakan tuh. Jadi cai-cai nih. Oh, lebih baik main ciut-ciut. Nah, main ciut, udah diciut, baru hapus. Ternyata ciut itu sangat berguna. Nah, sampai ini udah dia. Lah oke, baru dua, ingat. Saya butuhnya jenis kelamin sekarang. Berarti jenis kelamin saya ngopi salah satu. Basing lah yang mana. Ini kan temennya ini, kopi. Tetep. Saya ambil lagi dari sini tulisan jenis kelamin biar cepet. Label saya ganti. Name otomatis saya ganti dari SL Gentle. Name, mana tulisan name di sini nih. Nah, tapi dia bukan main input lagi, melainkan main select. Nah, tipe tuh nggak ada lagi tipe-tipe. Ini ID ini bisa dikosongin, placeholder nggak ada. Jadi select tuh hanya gini, select dan select. Di dalam select pasti ada option. Nah, optionnya karena di sini udah ada, saya tinggal ngambil, copy, paste, rapiin. Jangan dibiarin kayak gini nih. Ini kan ada yang di sini, ada yang di dalam nih kan, dan di blok. Ya biar apa? Kita main ciut-ciut tuh lebih gampang. Kalau enggak dia coba ya, coba. Nah, hancur layoutnya. Jadi tab. Nah, kalau udah kalau udah seperti ini, jenis kelamin kan memang kosong di database-nya, belum ada. Ya belum bisa kita proses juga legend kalian nol. Belum bisa kita proses untuk apa-apa. Jadi variabelnya saya cuekin. Jadi di sini saya simpan apa yang terjadi untuk jengkel. Nih, udah sama jenis kelamin laki-laki perempuan. Jenis kelamin laki-laki perempuan. Berarti tinggi badan kali ini. Tinggi badan karena angka kaitannya sama kayak ini, nggak bisa diapa-apain, nggak bisa diketik-ketik, mirip. Nah, berarti saya tinggal ngopi dari yang atas. Nih, kopi, tetap paste. Cuma gitulah kerjaannya. Habis itu apa tulisannya? Tinggi badan, kopi. Tinggi badan udah. Namanya apa, nama objek tinggi badan? TXT tinggi. Cuma ganti TXT-nya. TXT nih. Nah, placeholder-nya tinggal ngambil tulisan yang di sini. Silakan datang ke panitia. Jadi ceritanya nanti panitia yang input di sini langsung tampil. Dia nggak bisa input sendiri, nggak bisa ngukur sendiri. Nah, silakan datang sendiri. Berhubung belum ada nilainya, jadi ini kita hapus. TXT tinggi udah, simpan tinggi badan. Nanti hasilnya tinggi badan dalam satuan senti. Tapi yang ini kan bisa diketik. Kita mesti nambahin misalnya di sini disable-nya. Nah, jadi saya sambil jelasin sambil melakukannya. Jadi kalian bisa lihat, nah nggak bisa di apa-apain lagi. Karena berat sama dengan tinggi. Kenapa ibu-ibu? Kenapa? Nggak jadi. Nah, saya lanjut lagi ya. Ini di copy lagi. Tetap. Nah, sama sih, tinggi jadi berat pula. TXT berat. Tinggal main copy paste tuh. Double klik ambil. Gampang banget pokoknya. KG ambil KG nih, kilogram. Nah, TXT berat sudah, ini berat badan. Simpan.
Bener dah. Dah, selesai sampai berat. Tempat lahir, tek, copy lagi kan. Tempat lahir nih mirip dengan nama, berarti tinggal copy dari yang nama. Tapi di sini nama tuh kan karena sudah ada namanya, dia belum ada, berarti value-nya nggak usah. Nah, yang ini nggak usah. Bedanya di situ. Nanti kita bagian value-nya. Di sini tempat lahir adalah nih tempat lahir Camaba. Berarti saya tinggal copy. Nama tinggal ganti. Nah, tempat lahir. Lah simpan. Kalau mau dicoba, coba dulu biar tahu tahap demi tahapnya. Oh, tempat lahir udah. Ini nggak bisa diklik. Tanggal lahir beda kan? Bentuknya date. Berarti saya tinggal copy, bebas saya mana yang ini juga boleh. Nah, tempat ganti tanggal. Terus namanya yang penting ini samain biar kita gampang codingnya. Pertemuan selanjutnya itu nama-namanya harus sama. Placeholder pasti nggak ada untuk tanggal karena tipenya adalah date. Nah, teks tanggal lahir udah beres. Nah, sama alamat lengkap. Nah, ini teks area nih karena objeknya multi line. Berarti kita copy salah satu yang inilah dari tempat lahir. Tempat lahir alamat nih dia. Alamat. Taruh di sini. Tapi namanya teks area. Nih, pindahin gini. Ini alamat lengkap. Nah, namanya sudah. Tempat lahirnya bukan tempat lahir, melainkan alamat lengkap. Nah, simpan. Terus jadi seperti ini. Pak, kurang barisnya, saya mau 3 baris misalnya. Berarti kita tambahin row. 3. Kurang banyak, naikin. Nah, udah cukup banyak kayak ini. Udah lanjut. Email, nomor HP. Kasusnya email dan nomor HP juga sudah harusnya muncul. Berarti yang dia ini masih menang yang kita dari yang dia. Nah, karena kita udah tampil. Berarti mirip dengan nama lengkap kan? Saya copy nama lengkap. Nama lengkap ini. Ke bawah. Nah, ini kasih enter, paste. Di sini nama lengkap tuh email. Email dulu. Mana nih. Teks email sudah. Ini ganti tulisan email. Tipenya pasti email juga. Tipe email. Email Camaba. Nah, di sini pastinya bukan cam. Apa sih nama objek email? Nama objek email tuh ternyata $email. Berarti di sini email. Karena di sini udah disebutin $email, berarti $email tuh harus ada di atas sih. Sama persis kayak gini. Copy. Nah, namanya adalah $email. Email tuh dari file apa? File ini. Berarti ini ditaruh sini, simpan. Kalau udah, tes lagi, reload, udah muncul email. Nah, berarti terakhirnya nomor WA, nomor HP atau WA. Tinggal copy lagi. Biar cepat saya copy lah dari sini dulu. Nomor WA itu nomor HP nih. Gampang kan ambil ya? Copy, taruh di sini. Nomor HP ini dia barangnya nomor HP. Tinggal ke bawah. Ini dia barangnya email, tinggal di copy, tinggal gini. Nah, tinggal bukan email, apa tulisan label ya. Nomor HP WA. Copy, paste. Ini bukan email, melainkan no HP. No HP, bukan email. Ini tipenya teks saja. Pak, biar dia bisa angka doang gimana? Di register sudah saya sampaikan untuk cara itu. Jadi di sini saya skip. TXT emailnya berarti saya ngambil nama ini. TXT nomor HP bukan email. Tetap ganti. Email Camaba sudah, berarti ini adalah nomor
HP atau WA coba. Teks udah benar, nomor HP udah benar, harusnya udah benar juga ditampilin di sini, udah benar juga. Ya enggak? Tergantung siapa yang login tadi. Kan kebetulan Clarissa nomornya 4848 nih. Nah, terus apa lagi di sini? Asal sekolah. Nah, ini agak beda nih. Jadi untuk asal sekolah, nih, saya tinggal copy yang select ini, yang jenis kelamin. Tapi bedanya di mana? Bedanya dia manggil database, baca tabel. Tabel apa? Tabel sekolah. Nah, jadi orangnya tinggal milih. Nah, ini saya tinggal saya ganti. Data sekolah ke bawah. Nah, ini asal sekolah. Pilih asal sekolah masih sama kayak ini. Ini saya copy aja nih. Nah, tuh persis. Bedanya jangan sekali-sekali ngetik berantakan gini, tap. Nih hapus. Kita lihat. Select kode sekolah itu udah asal sekolah sudah, bukan asal jengkel melainkan KD SMA. Tetap simpan. Udah selesai lah haruslah. Kita reload. Nah, asal sekolah nanti muncul SMK ini. Ngapain Pangkal Pinang ada ini? Oh, satunya SMA, satunya SMK. Kita lihat lagi, bener gak? Nomor pendaftaran 2, tapi nggak bisa diklik, nggak bisa diubah. Benar. Clarissa, nah yang kita menang, nama lengkap. Nah, itu bisa diedit. Jenis kelamin, benar ada 2. Tinggi badan, nanti otomatis setelah dia ke pengukuran. Jadi, kita akan balik lagi ke form ini. Tanggal lahir, udah. Alamat lengkap, udah. Email, udah. Yang kita lebih sakti malahan, bisa diketik lagi. Nomor HP asal sekolah, udah. Nah, ini konsepnya mirip dengan data akademik kalian di web mahasiswa. Kan datanya tuh udah muncul, tapi kalau salah kalian bisa perbaiki. Nah, ceritanya hari ini ngapain? Tunggu, saya buka ini. Absen tadi itu udah kan? Berarti saya tinggal buka nih. Telegram. Nah, ini saya screenshot. Jamnya pun kita bisa pulang lebih awal ya. Jadi cerita hari ini. Screenshot dulu. Saya kirim di grup ya. Mana grup kalian ya? Nih. Nah, minta kawan kalian nih jangan tugil nih, kirim di direct message. Hari ini pertemuan kelima DPWL sampai dengan membuat form untuk data Jamaba. Silahkan tonton video tutorialnya di YouTube saya. Jangan nanya telah di-upload belum. Kalau subscribe dan aktifkan notifikasi pasti tahu. Next, membuat tombol simpan berfungsi. Nah, sampai ini kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Kalau kalian nanya, Pak, ngapain tidak nunggu kami? Otomatis waktunya kan pendek, nggak mungkin maksudnya, bukan jahat ya. Lah, ada lagi yang mau ditanyain? Atau merasa error lagi? Error kulah menyerah lah Pak, ketemu misalnya, ada nggak? Mendak kita pulang, ada nggak? Pak, ini error lagi, padahal kula teliti ada kalian. Nah, udah saya kirim. Ada nggak? Kayak kurang kuat. Anak-anak, sekali lagi sebelum kita pulang, ada nggak yang mau ditanyakan? Nah, kalian kalau udah merasa teliti, maksudnya Pak, tapi tidak bisa juga nih, walaupun saya udah teliti, nggak ada ya? Oke, berarti kita pulang ya, tidak menyesal ya? Oh lah, jika tidak menyesal lagi dan tidak ada pertanyaan, maka saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa di rumah saya ingatkan berkali-kali, dicoba latihannya, jangan sampai kaget nanti saat ujian.
Ya, akhir kata semoga sukses, raihlah nilai maksimalnya. Oke, terima kasih. Selamat sore, boleh pulang, hati-hati di jalan. Dadah, salam Gusur. Terima kasih. Dadah, hati-hati di jalan ya. Yuk.